Nah, itu. Orang tahu? Enggak kan? Enggak. Dalam hati Enggak. aja ya Ustaz Dalam ya? hati aja. Tapi kalau kapan sudah dikeluarin, itu kejadian. Iya sih, kadang-kadang aku masih suka kayak gitu Ustaz. Tapi kadang ngeliatnya, ih enak banget jadi dia. Tapi motivasinya aku pengen kayak gitu biar anak-anak aku pun bahagia nanti, senang biar bisa bantu banyak Iya, orang. seperti itu Kalau itu sebenarnya. nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa, jadi memicu untuk jauh lebih baik. Masya Allah. Tapi Ustadz terima kasih sudah mengajarkan kalau berlomba-lombalah dalam kebaikan dan kita terbang tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Oke, siap. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi. Nah kadang-kadang tuh orang di rumah pasti jamaah suka bertanya-tanya nih. Aduh enak banget ya jadi orang kaya. Kayaknya selalu dimudahkan dalam segala hal. Nah aku nanti mau nanya nih sama Ustadz Blangkon Loreng. Kenapa seperti itu? Tapi sebelum dijawab, ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat sama Ustadz Blangkon Loreng. Siap ya? Siap. Jamaah mau lihat tayangannya? Langsung aja, ini mengenai kehidupan orang kaya versus orang miskin. Ini dia tayangannya. Ya Allah, dari tayangan itu kita sama-sama lihat seperti yang tadi aku sebutin tuh Ustadz. Kenapa orang kaya lebih dapat kesempatan dan keberuntungan lebih dibandingkan orang yang kurang mampu atau tidak punya Ustadz. Nah aku mohon penjelasannya dari Ustadz Blangkon Loreng. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Ye, jamaah, ye, jamaah. ye. Alhamdulillah. Ini di rumah pun ini Mas Soni yang jawab juga keras, Banyak, ya banyak. keras ya. Jutaan orang Ustadz, Betul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah ingkang insyaallah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita membahas satu tema yang luar biasa dan itu faktual terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu aku bukan sobat Miss Queen. Miss Queen. Miss Queen. Padahal miskin gitu Padahal aja miskin. ya. Kalau saya punya istilah kismin. Kismin, baik. Miss Queen. Versus antara miskin dan kaya. Tadi kita sudah lihat tayangannya bahwa kenapa sih di dunia ini Allah menciptakan ada orang kaya, menciptakan ada orang miskin. Ini semua adalah sunnatullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun ngendikaaken. Allah sudah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Memang hidup di dunia ini ada satu ujian. Diberikan ujian menjadi orang kaya, diberikan ujian menjadi orang miskin. Begitu kan? Bagus ya Saya bilang mengikuti miskin kan? ya. Ya, benar, Itu kan memang lagi trendy. Ya. Miskin. Antara orang kaya dan orang miskin, antara al-ghina wal faqra, antara orang kaya dan orang miskin memang secara kehidupan berbeda. Kalau orang miskin serba kekurangan, orang miskin serba perjuangan. Tetapi kalau orang kaya tadi dilihat itu, anak-anak orang kaya bergelimang harta, duitnya. Kalau kita orang miskin sulit untuk mencari duit, tapi kalau orang kaya sulit menghabiskan duit. Luar biasa banget sulit menghabiskan. Halo jamaah, Ye. jamaah, Ye. semangat betul saya membahas ini. Betul. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken bahwa semua itu faddalallahu ba'dakum ala ba'din fir rizki. Memang antara satu orang dengan orang yang lain itu akan dibedakan antara kefadolahannya tentang rizkinya. Orang miskin ya pasti duitnya
kurang. Orang kaya pasti duitnya banyak. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua itu adalah merupakan hal-hal materialis. Tidak bisa dihubungkan dengan ukhrawiyah. Kalau di dunia pasti orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya relasi akan lebih dimudahkan daripada orang yang tidak punya duit, tidak punya pendidikan dan seterusnya. Karena memang Dunia. Boten sakit dipun pungkiri, tidak bisa Kiri. dipungkiri. Memang itu faktanya. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Hadapi dengan kesabaran. Lebih sabar. Ya sabar. Sabarnya bagaimana Ustadz? Apakah kemudian kita menjadi orang miskin sabar begitu aja terus dalam kemiskinan kita? Ya enggak. Kita bersabar dan berusaha. Bersabar dan berusaha. Kenapa? Karena kita pun pengen menjadi orang yang beruntung. Orang yang kaya, orang yang mempunyai, taruhlah belum punya rumah, pengen punya rumah, belum punya istri, pengen punya Istri. Enggak, saya enggak menyinggung. Enggak menyinggung. Belum punya kedudukan, pengen punya kedudukan. Tapi kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang miskin ini senantiasa menjadi orang-orang yang terhinakan ketika di dunia. Itulah sifat manusia. Makanya manusia itu cuman melihat hal-hal yang secara zahiriyah, secara materialis. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagunya sedikit. Hai jangan mentang-mentang punya. Memandang orang hanya dengan sebelah mata. Nggak usah banyak-banyak, ini durasi nih. Oke, baik. Berarti emang kita nggak boleh memandang sebelah mata Nggak itu. boleh. Kenapa? Kita makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berarti Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu, Mas. Kita emang harus lebih sabar dalam segala hal ya. Betul. Mungkin Kita aku harus sikapi. mandangi gini sih, kebanyakan orang tuh kayak lebih ngelihat kelebihan orang lain ya. Padahal setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi fokusnya sama kelebihan orang lain. Padahal seharusnya kita lebih fokus sama kelebihan kita supaya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kehidupan kita menjadi lebih baik kali ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz ngasih bridging lumayan bagus banget. Pasti nanti akan dibahas lagi lebih dalam sama Ustadz Insya Blangkon Allah, Loreng. insya Masya Allah. Allah. Kita tunggu ya jamaah yang ada di rumah. Baik, sekarang sedikit aja aku mau tanya. Aku penasaran soalnya bahas masalah pensil tadi nih sama Ustadz Cecep nih. Katanya kan kita yang menentukan tuh garis hidup kita nanti mau gambar kita mau seperti apa kan. Kayaknya abis ini tukang pensil aku nih laris nih. Baik, Ustadz Cecep, roda berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Seperti yang tadi Ustadz Cecep sedikit jelaskan, emang benar-benar bisa ya kita yang menentukan nasib kita melalui pensil itu? Bisa. Bisa. Bagaimana penjelasannya? Ya. Nanti setelah yang satu Aduh, ini. kirain sekarang baik. Nanti ya janji ya. Kalau gitu jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.